Sinopsis Hasrat Cinta ANTV untuk tayangan hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 episode 198. Episode dimulai dengan Mansi bertanya pada Alia apa sarannya. Alia mengatakan dia memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertamanya, uangnya. Mansi bertanya bagaimana. Alia mengatakan ketika Mansi meninggalkan Sampora, dia tidak punya apa-apa, tapi sekarang dia punya nama, ketenaran, segalanya, sarannya adalah dia kembali ke Sampora. Mansi tertawa dan bertanya apakah dia sudah gila. Sampora sudah menikah dengan Nayan dan secara terbuka menerima bahwa dia mencintai Nayan. Alia mengatakan Sampora tidak mencintai Nayan, pernikahan mereka aneh dan itu adalah pernikahan balas dendam. Dia menjelaskan seluruh kejadian dan mengatakan Nayan dan Sam hendak bercerai, tetapi Prem merusaknya dan sekarang mereka mendapat masa tunggu 6 bulan dari pengadilan. Sam hanya bertindak sebagai Nayan yang penuh kasih untuk membuat Mansi cemburu dan dia masih mencintai Mansi. Tetapi jika dia menghabiskan 6 bulan dengan Nayan, dia mungkin jatuh cinta padanya. Mansi harus kembali ke kehidupan Sam melalui Prem. Mansi bertanya apa yang akan dia dapatkan darinya. Alia mengatakan dia akan membalas dendam dari kedua saudara perempuannya karena telah merebut Mohit darinya dan mengirim ibunya pergi. Begitu Mansi kembali ke Sam, mereka berdua akan mengusir Nayan dan Isyani dari rumah. Alia akan mendapatkan Mohit dan Mansi akan mendapatkan Sampora. Mansi setuju dan mengatakan dia akan membuat hidup Nayan menjadi neraka. Malati memaki Isyani karena kehilangan martabatnya kepada Rakhav dan menghadapi penghinaan. Nayan mengatakan dia seharusnya mengutuk Rakhav sebagai gantinya yang membius Isyani dan memanfaatkannya. Sam mengatakan dia akan menghukum Rakhav. Malati mengatakan sekarang Mohit tidak akan menikahi Isyani. Sima masuk dengan Mohit dan mengatakan Mohit akan menikahi Isyani. Malati bertanya apa maksudnya. Sima mengatakan kecelakaan tidak dapat mengubah cinta seseorang. Malati bertanya apakah Mohit ingin menikahi Isyani. Mohit mengatakan dia mencintai Isyani dan ingin menikahinya. Sima mengatakan jika dia tidak jatuh sakit dan menelepon Mohit, Mohit akan mencapai Isyani dan menyelamatkannya dari kecelakaan itu. Isyani terus menangis dan mengatakan dia merasa sangat buruk atas apapun yang terjadi. Sima menghiburnya. Kembali ke kamar, Nayan meminta Sam untuk beristirahat sekarang karena banyak yang terjadi hari ini. Sam mengatakan di suatu tempat dia bertanggung jawab atas masalah yang dirasakan Nayan dan Isahnia dan meminta maaf padanya. Nayan mengatakan itu bukan kesalahannya dan mengatakan Rakhav telah mengirim jus berduri padanya untuk membalas dendam darinya, tetapi Isyani memakan jus itu dan masuk ke dalam perangkap Rakhav. Sam marah dan mengatakan dia tidak akan mengampuni Rakhav karena mencoba menjebaknya. Nayan mengatakan mengapa dia peduli padanya ketika dia tidak menganggapnya sebagai istrinya dan mereka akan berpisah setelah 6 bulan. Sam mengatakan mereka setidaknya berteman dan dia peduli padanya, dia tidak akan mengampuni Rakhav murahan itu atas dosanya. Nayan mengatakan mereka akan mengajukan pengaduan polisi terhadap Rakhav. Sam mengatakan dia berbicara dengan pengacaranya yang mengatakan Rakhav merencanakan semuanya dengan hati-hati dan memastikan dia tidak disalahkan. Nayan mengatakan dia akan menjebaknya. Isyani berdiri dengan sedih di teras. Mohit berjalan ke arahnya. Isyani bertanya apa yang dia lakukan di sini. Mohit bertanya apakah dia seharusnya tidak datang. Isyani mengatakan setelah apapun yang terjadi, dia pikir dia akan meninggalkannya. Mohit mengatakan dia mencintainya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Dia memeluknya dan menangis. Dia tidak membalas mengingat kata-kata Rakhav. Isyani berterima kasih padanya karena telah mendukungnya. Mohit memintanya untuk berhenti menangis dan menganggapnya sebagai mimpi buruk. Semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Pembantu mengetuk pintu kamar Sam dan memberitahunya bahwa seorang wanita datang untuk menemuinya. Sam dan Nayan berjalan ke bawah untuk memeriksa. Seorang wanita membawa Mansi dan berkata bahwa dia menemukan Mansi dalam keadaan tidak sadar di jalan dan mengulangi bahwa dia hamil. Dia mengambil nama Sam dan karenanya dia membawanya ke sini. Sam berkata dia tidak peduli bagaimana dia menemukan Mansi, dia ingin dia membawa Mansi kembali karena dia tidak akan membiarkan Mansi tinggal di rumahnya. Sampora memberitahu seorang wanita bahwa dia tidak mengenal Mansi dan tidak punya tempat untuknya di rumah dan kehidupannya. Jadi dia harus mengantar Mansi ke tempat dia membawanya. Mansi bertanya bahkan jika dia tidak berhubungan dengannya, dia harus melihat kondisinya, kemana dia akan pergi sekarang. Isyani mengatakan dia harus kembali ke pacarnya yang berbuat salah padanya. Mansi memohon Sampora untuk membiarkannya tinggal demi bayinya yang belum lahir.
Dia melanjutkan dramanya dan memegang kaki Sam. Sam menolak dan memintanya untuk pergi. Nayan mendukung Mansi dan bertanya pada Sampora kemana Mansi akan pergi sekarang dan meyakinkannya untuk membiarkannya tinggal di sini demi bayinya yang belum lahir. Sam setuju dan mengatakan Mansi bisa tinggal di luar. Alia berpikir dia setuju untuk menuruti kata-kata Nayan untuk pertama kalinya. Nayan membawa Mansi ke jamban. Mansi menyeringai. Sam marah pada Nayan karena meyakinkannya untuk membiarkan Mansi tinggal bersama mereka. Nayan bertanya pada Sam apakah dia meninggalkan tempat Shanggit Mansi dan Rakhav karena Mansi dan bertanya apakah Mansi berada di balik semua masalah baru-baru ini. Sam menyangkal. Alia berjalan ke arah Mansi dan memujinya atas aktingnya. Dia berkata sekarang setelah dia memasuki rumah Sam, apa rencananya selanjutnya. Mansi mengungkapkan bahwa dia dan Sampora berciuman mesra selama malam Shanggit. Dia akan memberitahu Nayan tentang hal itu dengan cara yang sensasional dan menciptakan keretakan antara Nayan dan Sam. Nayan membawakan sarapan untuk Mansi dan mengatakan sarapan itu sehat untuknya dan bayinya. Mansi berterima kasih padanya karena telah meyakinkan Sam untuk mengizinkannya tinggal di sana dan bersikap gugup. Nayan menanyakan alasannya. Mansi mengungkapkan bahwa dia dan Sampora berciuman mesra selama malam Shanggitnya, setelah itu Sampora meninggalkan tempat Shanggit. Nayan mengatakan dia yakin Sampora tidak akan membalasnya. Mansi mengatakan dia membalasnya dan menjelaskan bagaimana perasaannya. Nayan mengatakan dia bisa mengerti dan tidak keberatan dan berjalan pergi dari sana dengan gugup. Mansi tertawa dan berterima kasih, Nayan pasti akan marah pada Sam. Sam keluar dari kamar mandi dan meminta Nayan untuk memperbaiki kancing bajunya yang rusak. Nayan menolak dan malah merusak semua kancing bajunya. Sam bertanya mengapa dia bersikap seperti ini. Saat sarapan, Prem senang melihat Mansi. Mansi mengatakan dia akan tinggal bersama mereka. Nayan mengatakan untuk beberapa hari dan kemudian akan pergi. Dia menyajikan dosa untuknya. Sampora bergabung dengan mereka dan bertanya apa yang ada untuk sarapan. Nayan mengabaikannya. Malati mengatakan dia menyiapkan upma untuknya. Mansi mengatakan Sam suka telur rebus dan rasa dan tidak suka upma. Sam mengatakan seleranya telah berubah dan dia beruntung memiliki sarapan yang disiapkan Malati. Nayan dengan kasar menyajikan sarapan untuknya. Sam berterima kasih padanya, mencicipi upma, dan berteriak mengatakan itu pendek. Nayan mengira dia telah mencium Mansi dengan mulut itu hukuman untuknya. Dia terus mengganggunya. Sam berpikir mengapa dia bersikap seperti ini, dia perlu mencari tahu apa yang salah.